Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Waktu Berdiam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini tidak memberikan kita dorongan untuk diam secara pasif. Tapi kata berdiam di sini adalah berdiam secara aktif. Bagaimana berdiam secara aktif? Ya, jika seseorang dia mengalami persoalan, kesulitan dan masalah seperti yang ada di dalam kitab Ratapan ini, maka ada waktu untuk berdiam, tapi berdiam secara pasif. Berdiam secara aktif, bukan pasif, maaf. Nah, kita mau lihat saudara, berdiam secara aktif yang dimaksud dalam Ratapan 3 ayat 26, ada beberapa poin yang mau saya share buat saudara dan saya. Yang pertama, berdiam secara aktif dalam ayat ini adalah diam tapi terus berdoa. Saya ulangi, yang pertama, diam tapi terus berdoa. Ada orang-orang yang punya persoalan, punya masalah, punya problem. Tuhan mau mereka berdiam tapi tetap atau terus berdoa sampai pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Tapi yang kedua, kata diam di sana adalah diam dengan sabar dan terus menanti pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama dia terus berdoa, yang kedua dia menanti tapi dia terus bersabar. Yang ketiga, diam tapi tidak mendesak Tuhan untuk segera menjawab. Saya ulangi, diam di sini adalah dia berdiam, dia berdoa, dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Tapi yang ketiga, dia berdiam dan tidak mendesak Tuhan untuk mengikuti kehendaknya. Tapi yang keempat, berdiam di sini disuruh diamlah sampai pertolongan Tuhan itu datang. Di sini mengajar saudara dan saya untuk terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan sekalipun pertolongan yang kita butuhkan dalam masalah pergumulan kita belum Tuhan jawab. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kata berdiam memberikan kita arah untuk melakukan 4 hal tadi. Ada banyak orang dia masuk di hadirat Tuhan, dia berdoa 1 kali dan Allah belum menolong, dia tidak sabar. Dia mulai memaksa Tuhan untuk segera menjawab. Bahkan ada yang berhenti terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan lewat doa dan segalanya dan lainnya. Tapi pagi ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya bahwa mari kita diam sampai pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Seperti yang ada di dalam kitab Ratapan, yaitu adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi dalam penantian kita akan pertolongan Tuhan itu tiba pada kita, kita harus terus berdoa. Kita harus terus sabar menanti dalam hadiratnya. Kita harus tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti maunya kita. Dan yang keempat, kita harus terus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan sampai pertolongan itu datang kepada kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara sedang membutuhkan pertolongan untuk pergumulan pribadimu, untuk pergumulan dan masalah kesehatanmu, untuk pergumulan dan masalah keuangan,
untuk pergumulan dan masalah gerejamu, masalah pekerjaanmu, dan seterusnya. Mari berdiamlah dan menanti di hadapan Tuhan sampai Dia memberikan pertolongan kepada kita, kepada saudara dan saya, dengan cara terus berdoa, terus sabar menanti sampai Dia menolong, tidak memaksa Tuhan, dan terus terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berdiam dengan aktif sampai pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Amin.